Alhamdulillah kita bertemu lagi di sini dalam kesempatan yang tidak jauh berbeda dengan pertemuan kita pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun 1 atau 2 tahun belakangan sempat terhalang oleh wabah COVID-19, namun hal itu sama sekali tidak mengurangi semangat, ketegaran, kegigihan, keteguhan dan ketangguhan kita dalam mengabdi terhadap pendidikan agama ini. Kesulitan dan tantangan seringkali membuat kita lebih matang, lebih peka dan lebih tangguh daripada hal-hal yang serba mudah dan instan. Bagi saya, makna dari pertemuan kali ini bukan sekedar kita berkumpul untuk mengikuti sederet acara yang telah disiapkan oleh Ketua 1 Pondok Pesantren Sidogiri. Lebih dari itu, saya memahami pertemuan-pertemuan semacam ini sebagai sebuah perjumpaan dari pikiran, semangat dan keinginan yang sama dari diri kita semua, yaitu semangat untuk memperjuangkan pendidikan diniyah agar tidak hanya sekedar bisa bertahan, tapi juga bisa berbuat banyak dalam membawa perubahan bagi masyarakat ke arah yang lebih baik. Pada masa-masa seperti saat ini, bekal yang paling penting bagi kita untuk bisa membawa perubahan positif di masyarakat adalah kepercayaan diri yang tinggi. Itu adalah modal paling utama agar kita bisa membawa orang lain agar mengikuti jejak kita. Tanpa itu, pikiran kita akan jadi beku. Akan sangat berat bagi kaki dan tangan kita untuk bisa melangkah dan bergerak melakukan sesuatu yang inovatif bagi pendidikan yang kita kelola. Alhamdulillah, saya melihat bahwa pendidikan madrasah, khususnya yang berafiliasi dengan Pondok Pesantren Sidogiri, terus menunjukkan geliat kemajuan yang menggembirakan di hadapan gelombang ombak yang terus menghantam. Madrasah diniyah justru menjadi karang yang menculat. Apapun yang sedang menjadi kecenderungan sistem pendidikan nasional, kita tetap memegang teguh kurikulum salaf. Hal itu karena pendidikan kita sudah terbiasa dengan kemandirian, teruji dan tangguh dengan swadaya masyarakat, tak menyandarkan diri pada bantuan pemerintah dan tidak menggantungkan harapan kepada uluran tangan penguasa. Madrasah diniyah sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sudah berabad-abad lamanya, terus hidup, tumbuh dan berkembang dengan kemandirian dan tidak mau diintervensi oleh siapapun. Hal ini sangat penting untuk terus kita pertahankan, terutama agar menjadi penyeimbang atau melawan arus pendidikan di negeri kita yang semakin hari sepertinya semakin diarahkan untuk menerima nilai-nilai liberalisme yang dihembuskan oleh budaya dan tradisi orang-orang barat. Ada upaya masif melalui kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dan di berbagai perguruan tinggi untuk meruntuhkan militansi umat terhadap agama Islam melalui bahasa toleransi, kedok humanisme dan semacamnya. Maka tugas madrasah diniyahlah untuk meluruskan itu semua melalui kitab kuning yang tentu saja menyajikan ajaran-ajaran Islam yang terjaga kebeningannya dan tak terkontaminasi oleh noda-noda perkembangan sosial dan budaya. Maka bagi saya, penjenengan semua adalah para mujahidin. Jihad kita saat ini adalah di medan pendidikan, di medan ilmu. Pertolongan dan ma'unah dari Allah pasti bersama dengan orang-orang yang berada di jalannya. Karena itulah, tanpa kita sadari, sebenarnya keberlangsungan dan kelestarian madrasah-madrasah diniyah di negeri ini adalah sebuah keajaiban. Dengan sumber dana dan sumber daya yang sangat minim, madrasah bisa terus bertahan, terus diminati, dan memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat.
itu adalah sebuah keajaiban yang tidak akan bisa ditiru oleh pendidikan-pendidikan yang lain. Keajaiban itu terjadi karena ketulusan dan kesungguhan panjenengan semua. Sebagaimana ketulusan, ketegaran dan kesungguhan Sayyidah Hajar, istri Nabi Ibrahim, yang membuahkan mata air Zam-Zam, mata air yang menjadi oase segar di tengah terik padang pasir yang luas dan bukit-bukit yang terjal. Insya Allah madrasah diniyah yang panjenengan perjuangkan akan seperti air Zam-Zam yang abadi, sederhana tapi sangat mengena. Karena itulah, seperti telah sering saya sampaikan, jangan menganggap fasilitas dan dana sebagai segala-galanya. Dengan tanpa dana bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Madrasah diniyah sudah terbiasa berjalan tegak dan lurus dengan tanpa dana. Kita memang tidak bisa menampik bahwa faktor dana memang merupakan salah satu tiang yang sangat penting bagi perjuangan. Namun demikian, perlu juga kita ingat bahwa tiang yang jauh lebih penting lagi bagi kita adalah semangat perjuangannya. Seseorang bisa melakukan sesuatu yang besar dengan hanya berbekal semangat juang, meskipun ia tidak memiliki dana sepeser pun. Tapi seseorang tak akan bisa berbuat apa-apa jika tidak memiliki semangat, meskipun tangannya memegang puluhan gunung emas. Kalau lembaga-lembaga pendidikan yang lain mengandalkan dana yang besar, maka kita mengandalkan semangat yang tinggi. Bekal dana tak pernah bisa mengalahkan bekal semangat. Justru tak jarang banyaknya dana yang menyebabkan idealisme yang diperjuangkan berubah menjadi fasilitas yang diperebutkan. Sering saya sampaikan bahwa militansi, keteguhan, keikhlasan, dan kesabaran biasanya lebih mudah muncul dalam kesederhanaan dan keterbatasan. Maka yang terpenting bagi kita bukan bagaimana mendapatkan dana yang besar, tapi bagaimana kira-kira semangat di dalam hati kita untuk mengelola pendidikan diniyah ini tidak terpengaruh oleh sedikit atau banyaknya dana, atau bahkan tidak terpengaruh oleh ada dan tidaknya dana. Sebab semangat merupakan nyawa terpenting dalam diri kita. Selagi nyawa itu masih melekat, maka jantung kita pasti masih berdetak dan darah kita pasti masih mengalir. Bapak-bapak dan saudara-saudara guru MMU Ranting sekalian, apa yang kita perjuangkan ini adalah sesuatu yang pasti benar. Dan perlu kita ingat bahwa kabar terburuk bagi kebenaran adalah pada saat para pembelanya sudah tidak percaya diri lagi. Sementara musuh-musuhnya berani tampil dengan penuh percaya diri. Sebagaimana sudah terbiasa kita lihat bersama-sama, pada saat ini ada banyak orang nyeleneh, aliran nyeleneh, dan kegiatan nyeleneh di negeri kita ini yang justru begitu percaya diri untuk unjuk gigi. Meskipun sudah jelas-jelas melawan arus dan jelas-jelas mendapatkan tantangan di sana sini. Di masyarakat kita, orang sudah begitu bangga dan percaya diri ketika mereka bisa menggelar orkes atau konser musik. Di televisi dan di media-media lain, orang sudah begitu bangga dan percaya diri menyajikan acara-acara atau konten-konten yang mengkampanyekan budaya pacaran, pamer aurat, pergaulan bebas, penjiplakan gaya hidup barat, dan budaya-budaya hina lainnya. Maka untuk bisa membuat mereka jadi keder dan cut, hal yang pertama harus kita miliki adalah kebanggaan yang jauh lebih tinggi daripada mereka,
ketika kita menggelar kegiatan-kegiatan semacam selamatan imtihan, pengajian, pendidikan madrasah dan semacamnya. Kalau juru kampanye partai politik dan para calon pemilih politik percaya diri menyebut-nyebut tokoh mereka yang berbagai macam saya ulangi, kalau juru kampanye partai politik dan para calon pemilihan politik percaya diri menyebut-nyebut tokoh mereka dengan berbagai macam bahasa dan cara, maka kita harus lebih percaya diri ketika menyebut tokoh-tokoh ulama yang jelas jauh lebih bersih, jauh lebih mulia, dan sama sekali bukan tandingan dari tokoh-tokoh politik itu. Soekarno yang dipuja-puja oleh rakyat Indonesia tak sebanding dengan seujung kuku pun dibanding dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, serta para imam, para ulama, dan para masyayikh kita. Apalagi dibandingkan dengan para sahabat Nabi. Sementara ini ada saja orang-orang Indonesia yang memandang sebelah mata terhadap para ulama tersebut. Bahkan ada yang sempat menyetik bahwa Soekarno lebih berjasa daripada Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak dan saudara-saudara guru MM Ranting sekalian, keberadaan Madrasah Ranting ini telah melahirkan gairah dan syiar yang lumayan besar bagi pendidikan diniyah, khususnya di beberapa kecamatan di Pasuruan. Oleh karena itu, majelis keluarga merasa sangat bergembira atas hal ini. Sangat besar terima kasih majelis keluarga atas segala ketekunan dan kesabaran bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dalam mendidik anak-anak murid di Madrasah Diniyah, tempat bapak-bapak dan saudara-saudara mengajar. Saya yakin bukan hanya majelis keluarga yang berterima kasih atas hal ini, tapi juga para masyayikh, para ulama, atau bahkan seluruh makhluk Allah di dunia ini. Mulai dari yang melayang-layang di angkasa hingga yang berenang di dasar samudra. Mereka semua ikut berterima kasih dan senantiasa berdoa untuk orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang teguh menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Mohon semangat dan kemauan ini terus dijaga dan ditumbuhkan. Juga mohon doanya, semoga Sidogiri terus istiqomah, bisa melangkah secara bersama-sama dengan MM Ranting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan diniyah di desa-desa. Doa adalah harapan, dan harapan adalah semangat. Inspirasi dan keinginan terbesar kita terletak pada doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh. Semoga ketelatenan serta kesabaran bapak-bapak dan saudara-saudara sehari-hari merupakan serpihan-serpihan mutiara yang suatu saat nanti akan menjadi sebuah istana megah bagi kejayaan agama Islam ini. Amin. Semoga Allah memudahkan jalan pendidikan yang kita kelola untuk bisa maju dan menghasilkan output yang berkualitas, berakhlak mulia, dan menjadi penerus perjuangan para ulama syaraf. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang dengan istiqomah memperjuangkan pendidikan agama, khususnya di negeri kita ini. Semoga Allah memberi kita rezeki yang halal dan mudah, serta tak banyak menguras tenaga dan waktu kita, agar kita bisa lebih berkonsentrasi dan lebih banyak mencurahkan waktu untuk pendidikan. Semoga Allah memudahkan jalan bagi putra-putra kita untuk menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berilmu tinggi, berakhlak mulia, dan tekun beribadah, dan menurunkan ketentraman sejati ke tengah-tengah keluarga kita, tentram dalam kebaikan dan terang dengan cahaya keimanan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan keluar yang mudah dalam setiap persoalan hidup yang kita hadapi, sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa.
Pasuruan 3 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nawawi Sa'dullah, Sekretaris Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sejati.